Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terlihat sangat serius. Bagi mereka berdua ini juga pertempuran hidup dan mati. Bentrokan mereka melawan Sekte Tang telah membuat mereka kehabisan, dan mereka sekarang tidak punya pilihan selain menggunakan pengganti mereka. Meskipun Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sangat kuat, kemampuan keseluruhan tim Ryu benar-benar telah menurun. Segera, kedua belah pihak memasuki ruang tunggu masing-masing. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Su Tianran sudah tiba di panggung utama. Dia juga sangat bersemangat untuk pertarungan hari ini. Kemarin, dia secara pribadi pergi untuk mengunjungi tim Ryu dan menjanjikan mereka hadiah besar jika memenangkan pertandingan ini. Jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, Su Tianran menjanjikan mereka sebuah gelar. Di perempat final, mereka tidak akan harus menghadapi Sekte Tang. Itu karena Sekte Tang menghadapi mereka di final, dan lawan Sekte Tang berikutnya termasuk Sekte Roh Suci. Su Tianran memang orang yang telah merencanakan partisipasi Sekte Roh Suci dalam turnamen ini. Namun, Sekte Roh Suci adalah sekte emas roh jahat yang dibentuk oleh para murid kultus Roh Suci. Itu tidak akan menjadi hal yang baik jika mereka diizinkan untuk memenangkan turnamen. Orang-orang akan sangat tidak bahagia. Alasan mengapa Sekte Roh Suci bersaing di turnamen ini adalah karena mereka di sini untuk berurusan dengan Sekte Tang, Shrek, dan bahkan Sekte Tubuh yang belum mengungkapkan diri. Misi utama mereka adalah menghilangkan semua hambatan untuk tim Ryu. Su Tianran secara pribadi menjelaskan rencana ini kepada Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Jika mereka bertemu Sekte Roh Suci di final, mereka akan pasti menjadi juara. Karena kata-katanya sangat jelas, sangat mudah untuk mengatakan apa yang dia sarankan kepada mereka berdua. Kedua saudara Hongchen tahu apa yang diharapkan Su Tianran. Pertandingan hari ini lebih penting bagi mereka daripada turnamen terakhir. Lagi pula, di turnamen terakhir, mereka bukanlah inti dari tim Ryu. Meskipun mereka telah kalah dari tim Shrek di final, mereka tidak memimpin tim mereka saat itu. Namun kali ini berbeda. Mereka mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, aula kebajikan termasyhur. Kakek mereka dan seluruh kekaisaran. Mereka tidak mampu kehilangan dan kalah dari kemenangan pertandingan hari ini. Xiao Hongchen duduk di ruang tunggu. Meskipun dia tahu bahwa tim Shrek saat ini tidak terdiri dari talenta terbaik dari Akademi Shrek, dia masih sangat gugup. Penampilan mereka hanya begitu-begitu saja, dan mereka tidak terlalu mengesankan. Satu-satunya orang yang layak diperhatikan adalah pemimpin tim mereka. Dibandingkan dengan Sekte Tang, kemampuan mereka tidak begitu mengesankan. Namun hati Xiao Hongchen terasa sangat berat hari ini. Untuk beberapa alasan. Itu seperti apa yang dia rasakan ketika mereka menghadapi Sekte Tang. Jangan bilang tim ini bisa mengancam kita. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan tim kelas 2, maka saat ia berpikir sampai di sini, Xiao Hongchen mengepalkan tinjunya. Semangat juangnya melonjak. Kakak laki-laki, tenanglah, kata Meng Hongchen kepadanya. Oh, baiklah. Xiao Hongchen memandangi adik perempuannya. Kali ini Wang Dong bukanlah pesaing mereka. Jadi Meng Hongchen sangat terlihat normal. Adik perempuan, mari kita lakukan yang terbaik untuk hari ini. Kita harus menang hari ini. Meng Hongchen tersenyum. Dia jauh lebih percaya diri daripada Xiao Hongchen. Kakak laki-laki, ini hanya tim kelas 2 Shrek. Jangan khawatir, kita pasti akan menang.
Di tempat peristirahatan Sekte Tang, sejak Wang Qi pergi, Yu Hao mulai banyak merenung. Dia tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku mengerti sekarang." Wang Dong'er bingung ketika dia menatapnya dan bertanya, "Apa yang kamu mengerti?" Yu Hao berkata, "Aku tahu mengapa Qi datang dengan barisan ini. Cemerlang, tim itu pasti dalam kesulitan hari ini." Wang Dong'er dengan lembut mencekiknya dan berkata, "Tidak bisakah kamu jangan menjadi begitu misterius?" Yu Hao terkekeh dan menjawab, "Jika kamu membiarkan aku menciummu, aku akan mengungkapkan semuanya." Wang Dong'er memutar matanya. "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku, tapi hati-hati malam ini." Yu Hao membentak, "Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Jangan bilang kamu akan menendang orang cacat dari tempat tidur." Wang Dong'er mengungkapkan senyum menawan di wajahnya. "Jika kamu bisa menebak apa yang akan aku lakukan, aku akan tidur denganmu malam ini. Betulkah?" Yu Hao sangat senang. "Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa mengawasi dan mencari tahu sendiri." Sikap Wang Dong'er tiba-tiba berubah total. "Ayo lihat, Wang Qi akan menjadi yang pertama dalam babak penyisian individu." Yu Hao berkata begitu lembut sehingga hanya Wang Dong'er dan orang-orang lain dari Sekte Tang yang bisa mendengarnya. Wang Qi akan menjadi yang pertama bertarung. Semua orang bingung. Ini tidak masuk akal. Dengan status Wang Qi sebagai pemimpin tim, dia harusnya menjadi orang yang memegang benteng. Saat mereka penuh keraguan, Wang Qi benar-benar melompat ke atas panggung dan berjalan ke tengah panggung. Di sisi lain, seorang pemuda dari tim Ryu juga melompat ke atas panggung. Dia tidak muncul ketika mereka bertarung dengan Sekte Tang. Terbukti dia adalah salah satu tim cadangan. "Itu memang Wang Qi Yu Hao. Kamu brilian," Xiao Xiao berseru. Bukan hanya dia yang menyadari apa yang sedang terjadi. Mata Hecha itu juga terlihat wahyu saat dia tersenyum. Hanya saja dia tidak mengucapkan kata sama sekali. Dan kini ia merenung. Hecha itu dan Yu Hao sudah di antara 6 besar di turnamen bawah tanah. Di babak selanjutnya 3 besar akan ditentukan. Itu malam ini. Jika mereka masuk 3 besar, mereka bisa mewakili aliansi Musue di final turnamen antara 3 organisasi yang berbeda. Mereka telah menghasilkan banyak uang di beberapa putaran pertama turnamen. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya memperoleh beberapa logam langka. Meskipun mereka memiliki beberapa juta koin jiwa emas, itu tidak berguna jika tidak dapat digunakan untuk membeli logam langka. Nomor 96 dan 98 juga berada di 6 besar. Yu Hao atau Hecha itu akan menghadapi setidaknya satu dari mereka. Yu Hao telah bertemu Gao Dalao lagi, tetapi dia belum mengungkapkan identitas aslinya. Dia membuat Gao Dalao menunggu dengan sabar. Yu Hao hanya akan membawanya kembali setelah turnamen berakhir. Dia tidak akan takut untuk mengungkapkan identitas aslinya. Di saat renungannya, tiba-tiba suara keras bergema. Tim Shrek melawan tim Ryu. Pertandingan pertama babak penyisian individu. Kedua belah pihak, tolong laporkan nama kalian. Wasit untuk hari ini masih merupakan Feng Hao Dolo yang tidak dapat dipecahkan karena ia sangat adil dan membuat banyak tim yang bersaing puas. Istriwa Feng Hao Dolo dan kelas 9 ini secara pribadi menjadi wasit dari beberapa perkelahian yang penting. Tidak dilakukan lagi. Tidak ada pertarungan yang lebih penting dari pertarungan antara tim Shrek dan tim Ryu. Zheng Zhan juga ragu saat dia melihat anggota dari kedua sisi. Dia tahu tentang permusuhan antara tim Shrek dan tim Ryu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada pihak yang mampu kalah di pertandingan ini. Shrek, Wang Qi Wang Qi masih mengenakan kerudung. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Ye Chan Sang. Kedua belah pihak silahkan mundur dan bersiap untuk bertanding. Zheng Zhan menginstruksikan. Dia bahkan melewatkan bagian di mana dia seharusnya
meminta kedua belah pihak untuk tidak menyakiti pihak lain. Dia tahu itu akan sia-sia. Wang Qier berbalik dan berjalan ke posisinya, dan Ye Chansang melakukan hal yang sama. Wang Qier berdiri di posisinya dan mengawasi lawannya. Dia menyipit, mengungkapkan cahaya misterius yang redup di matanya. Ye Changshan juga menatapnya. Dia menyeringai. Zheng Zhan berteriak, "Pertandingan dimulai!" Wang Qier segera bergerak ketika Zheng Zhan mengumumkan dimulainya pertarungan. Semua orang mendengar suara teredam datang dari panggung. Wang Qier meledak ke depan seperti peluru meriam emas saat suara teredam bergema. Wang Qier sangat ganas di babak sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu berlebihan. Namun dia mengungkapkan aura yang berbeda hari ini. Ye Chansang juga tidak menunda. 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu bangkit dari kakinya. Setelah itu cahaya hitam melintas di tubuhnya. Sosok hitam terpisah dari tubuhnya dan muncul di depannya. Namun cincin jiwanya masih ada di tubuhnya. Itu adalah kerangka hitam dengan aura menakutkan. Itu memiliki sosok yang sama dengan Ye Chansang. Saat cincin jiwa pertama Ye Chansang bersinar, kerangka itu menjadi 2 kali lipat. Tulangnya juga menjadi lebih tebal. Ini adalah jiwa bela diri Ye Chansang. Kerangka itu adalah kerangka yang menggunakan tubuhnya sebagai cetak biru. Ini adalah keberadaan yang sangat istimewa. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tidak perlu mengangkat senjata berat. Dia bisa mengandalkan skeletonnya atau kerangkanya. Namun lawannya hari ini adalah Wang Qier. Setelah Ye Changshan melepaskan keterampilan jiwa pertama, ekspansi kerangka, Wang Qier sudah tiba di depannya. Dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Wang Qier, dia bisa dengan mudah meluncur 100 meter di udara dalam sekejap. Tinju emas besar meluncur ke kepala Ye Changshan. Hembusan angin berbahaya menyapu wajahnya. Ye Changshan hanya merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya sebelum cahaya keemasan bersinar terang di depannya. Apa ritme ini? Ini terlalu cepat. Bukankah dia seharusnya menjadi master jiwa tipe penyerang? Kenapa dia lebih cepat daripada master jiwa tipe kelincahan? Ye Changshan secara tidak sadar memerintahkan kerangkanya untuk memblokir tubuhnya. Tangan kerangka mencakar ke arah tinju Wang Qier. Menghindar. Apakah itu gaya Wang Qier? Bermimpilah, ledakan bergema. Tinjunya menabrak cakar tulang. Wang Qier membuat setengah putaran di udara dan kaki kanannya dijatuhkan seperti cambuk. Dia begitu cepat. Ye Changshan hampir memuntahkan darah. Tengkoraknya bukanlah sesuatu yang dia panggil, tapi itu adalah jiwa bela dirinya. Karena jiwa bela dirinya terluka, dia juga menderita serangan balik. Dia bahkan tidak berhasil mengambil meriam jiwa sebelum kaki Wang Qier jatuh. Kali ini Ye Changshan belajar dari kesalahan sebelumnya dan dengan cepat menarik jiwa bela dirinya. Tangan kanan jiwa bela diri kerangkanya yang patah menghilang. Kaki Wang Qier menghasilkan hembusan angin. Hembusan angin ini seperti tornado yang mengamuk. Ye Changshan sangat tertekan. Sekarang hingga dia ingin mati. Dia adalah seorang insinyur jiwa. Adalah hal yang buruk untuk menjadi begitu dekat dengan seorang master jiwa. Selain itu, lawannya adalah Wang Qier. Dia ingin menjerit dan memohon padanya untuk memberinya kesempatan. Namun, apakah dia akan melakukannya? Ya, tetapi dalam kehidupan berikutnya, lapisan cahaya keemasan naik dari tubuhnya saat dia menggunakan penghalang tak terkalahkannya untuk melindungi dirinya. Cahaya keemasan dari penghalang tak terkalahkan sedikit bergelombang, dan Ye Changshan ketakutan pucat. Apakah dia akan benar-benar akan menghancurkannya juga? Di bawah panggung, Xiao Hongchen sudah sangat marah sehingga dia berdiri. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Changshan telah sepenuhnya ditekan, termasuk semangat juangnya. Dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Namun Ye Changshan masih berjuang untuk tetap dalam pertarungan. Dia dengan cepat melepaskan kerangkanya lagi. Meskipun tanpa satu tangan, dia masih dilengkapi dengan alat jiwanya. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, dia mempersiapkan alat jiwanya secara bergantian. Wang Qier sedang menyerang penghalang tak terkalahkan. Namun perisainya tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Dia melepaskan meriam jiwanya yang pertama. Ye Changshan
memilih peluru meriam bertenaga paling tinggi. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk memaksa Wang Qier pergi sehingga dia bisa memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Dia merasakan kekuatan jiwanya menipis, namun apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan jiwa lawannya juga. Ledakan berderak, bola cahaya emas yang intens dipancarkan di tubuh Wang Qier. Setelah itu, peluru meriam bertenaga tinggi juga pecah. Dia menghancurkan peluru meriam dengan tinjunya. Itu meledak sangat dekat dengannya dan dia memang dipaksa kembali. Namun kekuatan peledak juga mempengaruhi pelindung tak terkalahkannya. Ye Changsan merasakan kekuatan jiwanya turun lagi. Dia melihat seberkas cahaya keemasan di tangan Wang Qier. Setelah itu, rentetan cahaya keemasan menembus penghalang tak terkalahkan. Cahaya keemasan menyebabkan penghalangnya dihancurkan dan Ye Changsan merasakan kekuatan jiwanya habis sepenuhnya. Zheng Zhan memantau pertandingan mereka. Tepat saat penghalang tak terkalahkan dihancurkan, dia sudah berada di depan mereka berdua. Dari lubuk hatinya, dia sangat mengagumi gaya bertarung keras Wang Qier. Itu cemerlang. Dia benar-benar membingungkan lawannya saat dia memukul. Sangat disayangkan, lawannya mewakili Kekaisaran Ryu. Kemungkinan akan ada pertarungan tim setelah ini. Sebagai wasit, ia harus melakukan yang terbaik untuk mencegah pertumpahan darah. Dia memukul telapak tangannya terhadap cahaya keemasan, tapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan lagi pula. Dia adalah seorang Feng Hao Dolo dan tidak bisa terlalu mempengaruhi pertandingan. Jika dia menghabiskan kemampuan Wang Qier terlalu banyak, itu akan sangat tidak adil bagi tim Shrek. Namun dia dengan cepat menarik tangannya. Ketika telapak tangannya menyentuh tombak naga emas, dia merasakan kengerian. Dia merasakan daging di telapak tangannya larut ketika dia menyentuh tombak. Meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghentikan perasaan itu, dia benar-benar terpana. Tombak itu dipukul oleh telapak tangan seorang Feng Hao Dolo, namun itu masih berhasil menembus bahu Ye Changsan. Ketika Ye Changsan melihat Zheng Zhan, dia merasa sangat lega. Wasit kamu datang pada waktu yang tepat, namun seluruh tubuhnya menegang ketika tombak menembus bahunya. Kekuatan jiwanya benar-benar habis setelah dia menderita serangkaian serangan Wang Qier. Dia tidak memiliki kekuatan jiwa untuk melawan kekuatan tombak naga emas. Perasaan Zheng Zhan bereaksi dan menarik Ye Changsan pergi. Seluruh rongga dadanya sudah runtuh. Tidak ada setetes darah di tombak, tapi cahaya emas terus melonjak ke arah Wang Qier, melahap yang memakan kehidupan. Itu adalah kemampuan melahap kehidupan dari tombak naga emas. Kekuatan hidup yang dikeringkannya mengisi kembali tubuh Wang Qier. Meskipun itu tidak benar-benar membantu memulihkan kekuatan jiwanya, itu sangat efektif memulihkan energinya. Sepanjang seluruh pertarungan, Wang Qier mengandalkan kekuatan tertingginya. Kamu... Zheng Zhan memelototi Wang Qier dengan marah, namun Wang Qier bahkan tidak memandangnya. Dia berbalik dan berjalan menuju pusat panggung. Semua orang dari tim Ryu berdiri. Seseorang baru saja mati lagi. Namun kemampuan Ye Changsan tidak biasa, namun dia hanya mampu melepaskan satu peluru meriam daya tinggi sebelum dimusnahkan. Kehebohan terjadi di seluruh sudut area pertarungan. Meng Hongchen melompat ke atas panggung. Mereka tidak bisa habis lebih jauh. Jika itu terjadi, bagaimana mereka akan bertarung di babak tim? Meng Hongchen akan menjadi anggota kedua dari tim Ryu. Saudara Hongchen sudah merencanakannya. Ye Changsan akan menjadi yang pertama untuk bersaing dan dia akan menguji kemampuan lawan mereka. Jika lawan terlalu kuat, Meng Hongchen akan menjadi yang berikutnya untuk bertarung. Mereka tidak bisa membiarkan lawan mereka menghabiskannya lebih jauh. Meng Hongchen berubah tegang saat melihat Wang Qier. Jelas bahwa dia juga menahan diri di turnamen sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengalahkan seorang instruktur jiwa kelas 5 elit.
dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dalam rentang waktu yang begitu singkat. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar jiwa 6 cincin, tatapan Ki-er masih tajam seperti sebelumnya. Dia meraih bagian tombak naga emasnya, ujungnya mengarah ke tanah. Dia sedingin es hingga dia tampak seperti patung. Ini adalah wanita naga emas dalam kondisi puncaknya. Ledakannya yang mengerikan pernah mengalahkan Chichuo Chen dalam satu serangan. Seberapa kuat dia dengan ini? Tanpa memiliki pemahaman tentang dirinya, itu tidak mungkin bagi Ye Changsan untuk menahan serangannya. Bahkan saat Feng Hao Dolo Zengzan turun tangan, dia masih mati di bawah tangan tombak naga emasnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.